belum, kan begitu caranya ngecek. Nah kalau kita sudah, oh iya saya selama ini kan, kalau orang ngecek itu kan harus jujur ya, tidak mungkin mau ngecek diri sendiri kok apa namanya tidak jujur itu bagaimana. Nah ini kan aneh, caranya ngecek diri sendiri itu harus jujur, makanya masuk kamar tidak ada yang tahu, berdoa sama Tuhan saja yang tahu kan. Nah kita cek di situ ya, waktu saya berdoa di Bukit Doa Ungaran di Taman Sismani, saya diingatkan di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 itu, sebelum saya memulai doa saya melakukan bagian saya dulu, yaitu apa? Membereskan dosa-dosa saya. Kenapa? Ya kalau saya tidak bereskan, ya percuma saya doa puasa sampai 100 hari pun tidak ada gunanya. Kenapa? Ya karena kan Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa sebenarnya tangan Tuhan atau telinganya itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah dosamu. Nah ini artinya kalau kita berdoa, berpuasa dan sebagainya, tapi kalau kita ini masih ada dalam dosa, masih hidup dalam dosa, percuma gitu loh. Maksudnya ayat itu tidak ada gunanya. Kenapa? Ya itu penghalangnya itu masih ada. Jadi karena dosa itu kan jadi penghalang antara manusia dengan Allah, terputus hubungannya. Kalau HP kan zaman sekarang kan putus hubungannya, sinyalnya terganggu dan sebagainya ya kan. Nah itu sama aja, kita saat ini juga seperti itu. Makanya pada waktu saya doa puasa sebelum mulai itu saya selesaikan dulu ya. Saya duduk di dalam gua, di situ kan ada banyak gua doa di sana ya. Salah satu gua saya duduk, saya merenung, saya cek diri saya ya, sambil merenung beberapa lama begitu, saya cek, saya akui kalau saya temukan wah ini dosa nih. Nah langsung saya akui ya, saya akui, lalu saya cek lagi, oh ini dosa, saya akui, begitu caranya. Lalu kalau yang saya tidak ingat ya kita mintakan pengampunan juga ya. Jadi caranya kan yang kita ingat dulu kita akui, yang tidak kita ingat ya sudah kita juga mintakan ampun, supaya apa tujuannya? Supaya ada pembebasan dosa, ada apa keleluasaan, artinya nyambung lagi gitu lah ya, kalau HP kan nyambung lagi ya, connect lagi sama Allah. Nah itu jadi orang pada nggak tahu ya, ini sebetulnya itu rahasia ini. Karena apa? Ya karena yang membuat Allah tidak bisa mendengar kita itu karena ada dosa itu ya, penghalang itu. Bukannya Allah itu tuli atau tidak bisa menolong, tapi karena ada dosa itu yang menjadi penghalang gitu loh. Paham tidak? Nah setelah itu oke, kita yakin ya bahwa dosa kita sudah diampuni sesuai dengan 1 ayat 9 kan. Kalau kita mengaku dosa, Allah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan atau dosa. Itu kan firman Allah yang ngomong. Jadi kita juga harus percaya itu. Jadi artinya begitu kita mengakui dosa-dosa kita, lalu kita harus percaya bahwa Allah sudah mengampuni. Karena kita sudah melakukan bagian kita, yaitu mengaku dosa gitu loh. Kecuali kalau kita tidak mau mengaku dosa, lalu kita pegang ayat itu ya tidak jadi, ya tidak jalan. Artinya bagian kita aja tidak kita lakukan, kok masa kita mau mengklaim firman Allah di 1 Yohanes 1:9? Tidak bisa. Jadi bagaimana ya, makanya harus bagian kita harus kita lakukan sebagai manusia, yaitu mengaku dosa. Nah, setelah kita mengaku dosa, maka kita diampuni Tuhan sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah setelah itu kita minta Roh Kudus masuk di dalam hati kita sebagai rumahnya ya kan. Kan kita ini rumah Allah ya, di bait Allah, sama aja 1 Korintus 12 ayat 27 itu. Nah kita ini bait Allah ya. Jadi kalau kita ini 1 Korintus 3 ayat 16 ya, 1 Korintus 3 16 17 ya. Jadi kita ini bait Allah. Nah kalau kita ini bait Allah, maka otomatis kan Roh Allah ini kan diam di dalam hati kita kan. Nah itulah baru kita bisa connect, baru kita bisa bicara sama Dia melalui suara hati kita itu. Nah itu kan gampang.
kalau sudah punya keyakinan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, berarti kita bisa setiap saat bicara sama Allah melalui rohnya ini yang tinggal dalam hati kita, kan begitu. Paham tidak ya? Nah, mungkin Romeo ini berkata, lah terus membedakannya bagaimana Pak suara Roh Kudus dengan suara sendiri? Ya tadi ciri-cirinya ada ya, untuk kita bisa mengetahui ini suara Allah ini suara Roh Kudus ini. Caranya pasti sesuai firman Allah, ya kan? Nggak mungkin suara Roh Kudus kok ngajari suruh tadi bunuh diri atau suruh berbuat jahat yang lain, kan tidak ada. Nah, itu namanya roh setan, kan begitu kan. Nah itu pasti sesuai firman, pasti perintahnya ya. Yang kedua itu kita yakin bahwa apa yang kita tanyakan pasti Tuhan menjawab ya. Entah jawabannya memang melalui suara hati bisa, atau melalui yang lain seperti tadi yang saya katakan di kitab Ayub itu, Allah bisa berbicara lewat 1-2 cara. Artinya banyak cara, bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat kita membaca Alkitab, bisa macam-macam. Jangan membatasi kuasa Allah lah. Pokoknya intinya Allah itu bisa berbicara lewat banyak cara ya. Saya ingat itu aja waktu di doa di Getsemani itu kan bertanya soal tentang sepertinya kok kontradiksi di Alkitab ya. Yang di Alkitab itu ada 2 penjahat, yang kitab 1 menulis bahwa seorang dari penjahat itu menghujat tapi yang satu bertobat, ya kan. Lalu di kitab yang lain menulis keduanya seolah-olah menghujat semua. Lah ini yang benar yang mana gitu. Nah itu waktu serius saya tanya Tuhan itu, nah, ini kok sepertinya kok tidak sama, artinya kok kontradiksi. Nah terus akhirnya waktu saya doa puasa di Getsemani, ketika duduk Tuhan pakai apa? Pakai tawon. Tawon itu terbang, tawon apa itu? Kalau bahasa Jawanya itu tawon das ya, yang hitam besar itu ya. Itu apa itu? Kalau bahasa Jawa itu apa ya? Garingpung lah ya, suara garingpung itu kayak serangga yang berbunyi itu. Melintas di kepala saya, persis di kepala saya, keras sekali suaranya. Lalu terbang semakin jauh, semakin suaranya hilang, tidak terdengar. Hanya melalui itu saja saya bisa diberi pengertian. Roh Kudus bisa pakai apa serangga itu untuk menerangkan apa yang saya tanyakan itu. Ya memang kalau kita bicarakan ini terlalu panjang ya durasinya ya. Jadi singkat saja lah. Jadi ketika saya menanyakan tentang peristiwa sepertinya kontradiksi tentang penjahat yang menghujat ya, atau salah seorang yang menghujat, yang benar yang mana, itu pada waktu itu saya bingung. Akhirnya melalui serangga itu Allah menjawab pertanyaan saya. Bagaimana ya? Jadi ketika itu serangga itu kan ada di kepala saya, bunyinya keras sekali.